Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya, maaf ya Ustadz sempat dipotong karena tadi durasinya udah habis. Nah sekarang kita lanjutkan nih, mungkin ada jamaah juga yang baru bergabung. Nah aku pengen nanya nih Ustadz, bener nggak sih mantan pasangan, baik itu istri atau suami yang sudah menikah lagi dengan orang lain, masih bisa mendapatkan warisan atau harta gonogini dari pasangannya atau malah udah nggak dapat apa-apa, batal gitu semua warisannya. Nah ini mohon penjelasannya Guru. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Ketahuilah, sebelumnya saya acukan jempol kepada tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Salah satu tanda hari kiamat ketika ilmu waris itu sudah hilang. Artinya apa? Terjadinya pertengkaran, terjadinya pertikaian, terjadinya gugat-menggugat disebabkan karena harta warisan. Orang tua bisa membunuh anaknya, anak bisa membunuh orang tua, saudara saling membunuh, bisa jadi gara-gara harta warisan. Bahkan mereka memutuskan silaturahmi, menggugat, bahkan terjadinya kedurhakaan, terjadinya nauzubillah memutuskan silaturahmi disebabkan karena warisan. Nah, kalau berbicara tentang istri ataupun suami yang sudah menikah lagi, mohon maaf, makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan. Ketika orang sudah bercerai, maaf, sudah tidak lagi. Nah, cuma kalau berbicara tentang sisa harta warisan, gimana nih yang ditinggalkan? Maka dilihat dulu ada anaknya kan? Anak. Nah, karena anak dapat, memang mohon maaf, jangankan di dunia, di akhirat pun tidak bakalan dapat. Tidak akan bersama ketika orang sudah bercerai hidup. Bercerai hidup. Nah, gimana mau menggugat lagi? Tidak akan mungkin bisa dapat karena sudah terpisah. Maka yang mungkin dia bisa dapatkan adalah pembagian harta gonogini. Mungkin harta gonogini yang dimaksud adalah yang dibawa atau yang dihasilkan bersama. Atau ada pembagiannya tersendiri. Maka ini pun berdasarkan syariat ada juga aturan tersendiri. Nah dalam hal ini kita membahas tentang harta peninggalan, catat. Harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Makanya tadi di sela-sela segmen tadi, mohon maaf, izin... Habib dapat telepon dari istrinya tercinta, Kartika Putri. Saya berteriak, aman ya, dapat seperempat. Kata Habib, Ustadz nyumpahin saya meninggal dong. Ya benar juga sih kata-katanya. Makanya jangan pernah meminta warisan di kala orang tua masih hidup. Itu dia. Bagus. Jangan meminta warisan kepada suami ketika masih hidup. Ada warisanku, ya Allah, seakan-akan engkau menunggu. Tahu-tahu yang meninggal duluan. Ya. Nah, ini mohon maaf. Maka yang membatalkan atas apanya? Yang mungkin ada tanggungannya. Terbatal karena sudah selesai, karena dia sudah ada yang menanggung lagi. Siapa yang tanggung? Suami barunya. Atau istri berikutnya, dan nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita bisa sehidup sesurga. Amin. Tapi qadarullah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ketika ini terjadi, maka kita selesaikan dulu secara kekeluargaan. Gimana nih? Tapi jangan lupa, syariat tidak boleh dilupakan. Karena syariat itu untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, dalam hal ini jangan pernah membawa persoalan harta warisan, maaf saya pinjam kata-kata ini, ke pengadilan. Sekali lagi, ini pesan guru saya. Pesan Andre Guruta, Allah yarham, Andre Guruta, pendiri Pondok Pesantren Al-Nahda, Kiai Haji Muhammad Arisa, AS, mengajurkan jangan sampai harta warisan itu dibawa persoalannya ke pengadilan. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa? Karena bisa memutuskan silaturahmi, bisa terjadi kedurhakaan. Maka selesaikan secara kekeluargaan dengan mengikuti aturan syariat. Sekali lagi, sampai saya datang ke Guruta, udah meninggal Guruta, saya pergi ke adiknya Guruta lagi untuk menanyakan tentang warisan. Dan ini memang warisan itu polemik, apa namanya? Polemik. Yaitu. Aku bilang apa? Polemik. Tipis kok, tipis. Baik. Jadi memang warisan ini perlu ilmunya. Ya, jadi pisahkan dulu harta gonogininya. Ya, betul. Pisahkan dulu harta masing-masingnya itu.
Kemudian kalau mau warisan, lihat dulu apakah dia sudah bercerai atau masih hidup. Iya, nah itu dia. Kadang masih ada yang berharap gitu. Kadang karena kan anak kamu masih ada di aku gitu. Harusnya kan gitu. Jadi yang dapat anaknya. Harusnya anaknya, bukan melalui istrinya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib Afani isi bertanya. Bagaimana nih contoh kasus kalau misalnya ada pewaris yang atau orang tuanya mikir, udahlah harta warisan ini saya sedekahkan aja semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu ke panti-panti asuhan atau pokoknya orang-orang yang membutuhkan gitu, tapi bukan anak-anaknya atau keluarganya gitu. Nah, apakah dalam Islam ini dibolehkan atau ada hitungannya khususnya, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, harapan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami istri, berarti dua orang, suami dan istri. Ketika suami istri berkata sama istrinya atau istri berkata sama suaminya, ya udah anak-anak kita nggak usah kita kasih warisan, ya kan? Kita sedekahkan aja sekarang. Ini masih hidup dua-duanya. Ini masih hidup. Ceritanya ini masih hidup dua-duanya, masih sehat, masih segar. Disedekahkan tuh uangnya, dikasih ke panti asuhan, bangun masjid lah, bikin pesantren, ini itu dan lain sebagainya. Anaknya usianya kurang lebih ada yang umurnya 35, ada yang umurnya 40, misalkan ada umurnya 28, misalkan seperti itu. Apakah anak marahin orang tuanya boleh gak? Jangan dihabisin duitnya. Nanti besok bagian saya mana? Nggak boleh. Karena apa? Karena ini masih hak orang tuanya. Dia masih hidup. Dia mau habisin, dia mau duitnya mau dibagiin kemanapun. Itu hak orang tua kita. Nggak boleh anak meminta waris terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena masih milik orang tuanya. Waris itu adalah barang peninggalan yang bisa dibagikan dan lain sebagainya ketika orang tuanya meninggal. Kalau belum meninggal masih milik orang tuanya. Ini yang harus kita pahami. Terus yang kedua ada kasusnya misalkan orang tuanya ngasih tulis-tulisan atau wasiat lah. Dikasih wasiat kalau saya meninggal semua harta saya bikin masjid, bangun pesantren, ini itu dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkan? Ketika orang tuanya meninggal nih orang tuanya, maka suratnya pasti lihat ada kalimatnya seperti itu. Apakah harus dilakukan semuanya? Ini jadi wasiat. Ingat ya, ini jadi wasiat dan peninggalannya itu cuma 1/3. Wasiat cuma 1/3. Dan boleh dikeluarkan misalkan hartanya tadi 1 triliun, ya kan? Yang boleh dikeluarkan hanya 333,3 miliar. Seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia hartanya cuma 10 juta, cuma 3 juta yang boleh dikeluarkan. Hartanya 100 juta, cuma 33 juta, 33,33 juta. Seperti itu yang boleh dikeluarkan. Hanya 1/3 yang boleh dikeluarkan. Sisanya dibagi sesuai dengan waris. Nah, ketika seseorang mengerti dan memahami ilmu waris, alhamdulillah akan ada keberkahan dalam rumah tangganya. Karena apa? Yang pertama kali Allah angkat ilmu, yakni ilmu faraid. Ini adalah ilmu waris. Sehingga apa? Anak sama ibu berantem, anak sama bapak berantem, terus kakak sama adik berantem. Akhirnya inilah timbul apa? Timbul karena apa? Karena ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia. Sehingga apa? Sehingga datanglah sebuah kebencian, datanglah sebuah kehinaan, datanglah sebuah kehancuran dalam setiap kehidupannya. Itulah ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kalau Allah sudah membolak-balikan hati manusia bisa di kanan, bisa di kiri, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan uang atau duit atau barang warisan. Jangan sampai kita menguasai warisan tersebut. Jangan sampai kita merasa warisan adalah satu-satunya yang kita milikin dan ini harus kita perdayakan. Jangan. Warisan itu hanya titipan, bukan harta kita juga. Itu harta orang tua kita. Kita tinggal meneruskan. Bisa meneruskan berkah, tidak bisa meneruskan celaka. Inilah yang harus kita jalankan. Dan itulah yang kita ketahui sifat manusianya. Mana nih, ya kan? Karena warisan. Ini kan dijelaskan kalau kita pergi bareng sama seseorang kita akan mengetahui sifatnya. Ketika kita melihat dari warisan kita akan mengetahui sifatnya. Mana yang serakah, mana yang tidak serakah. Mana yang hatinya ikhlas, mana yang tidak hatinya ikhlas. Inilah yang harus kita perhatikan dan bisa menjadi pembelajaran bagi manusia. Waduh, Masya Allah. Memang benar baru kelihatan sifat asli seorang anaknya itu di saat pembagian warisan itu baru kelihatan, makanya sering masalah timbul. Mana yang serakah, mana yang mahruk, mana yang baik, mana yang ini ketahuan semua. Iya, Masya Allah. Makanya kita harus tahu ilmunya dulu supaya nanti meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Masya Allah, jemaah luar biasa. Ini pembahasan kita hari ini dan sudah banyak sekali pertanyaan yang ngantri nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tapi Masya Allah nih, Ustadz Maulana seperti biasa hari ini pertanyaannya spesial nih. Karena kita akan menjawab melalui surat. Baik, izin saya ambil dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Waduh, suratnya juga banyak banget. Kita ambil. Ini ya, hari ini yang beruntung. Bismillahirrohmanirrohim. Baik jamaah, ini kita kali ini akan menjawab dari surat dulu. Nah, kira-kira ini tulisan siapa nih? Ini dia pertanyaannya. Langsung aja kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cirende 3 September 2022. Assalamualaikum Ustadz. Tetangganya kamu Mikdad ini. Iya, deket ya. Tetangga Ustadz Syaf. Habib, Ayah mau cerita nih. Anak Ayah demen bener minta-minta warisan. Permasalahannya, Ayah belum meninggal. Sedih nggak tuh Ustadz? Belum meninggal dimintain warisan. Udah gitu, adik-adiknya masih pada kecil-kecil. Pasti masih butuh biaya banyak. Kira-kira nih Ustadz, Ama Habib mau nggak bantuin Ayah buat nambahin biaya anak? Ini beneran nih tulisannya. Tapi ini ngemeng-ngemeng apa Ayah sebagai orang tua harus memberikan atau membagikan warisan itu sekarang. Tapi Ayah sakit hati, kan Ayah masih hidup tapi dimintain warisan. Ditunggu ya Habib dan Ustaz jawabannya dari hamba Allah nih, Masya Allah. Ini tujuannya mau nanya atau mau minta dibantuin? Sekaligus curhat, iya minta dia ujung-ujungnya minta bantuan. Ini pertanyaan Masya Allah sekali, mungkin akan dijawab sama guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Membantu ya. Silakan membantu boleh. Nomor rekeningnya nggak disebutin. Habibman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang memberikan pertanyaan yang sangat kontradiktif gitu kan. Anak saya meminta warisan kepada saya, padahal saya masih hidup, belum meninggal. Ya, kontradiktif yang pertama, yang nggak mungkin juga dimintain kalau sudah meninggal gitu ya. Ya juga. Kalau sudah meninggal bagaimana cara mintanya? Itu yang pertama. Yang kedua, sang anak juga tidak tahu bahwa warisan itu adalah yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Iya. Barulah yang dibagi itu adalah yang ditinggalkannya. Kalau tadi pertanyaannya untuk biaya sekolah sekarang aja udah minta, apa yang mau ditinggalkan gitu ya? Ternyata untuk sekarang aja masih susah ya, udah susah untuk membiayai anak sekolahnya. Lalu apa yang disisakan nanti, subhanallah. Maka sebagai anak mestinya mengerti bahwa tidak ada warisan yang diminta. Karena yang diminta itu adalah ketika nanti si pemilik harta meninggal dunia, maka bolehlah sang anak datang kepada yang mungkin dipercayakan membagikan nanti untuk memberitahukan bahwa saya adalah anak kandungnya, saya adalah anak laki-lakinya, saya bersaudara sekian dan sekian dan sekian, supaya dibagi secara syariat Islam. Maka sebagai anak kita harus mengerti, orang tua ketika masih hidup, maka harta yang ada pada orang tua adalah hak orang tua. Tahu-tahu anak ini selalu minta sama orang tuanya, mana warisanku saya warisanku begini, saya warisanku ini, saya hakku segini. Orang tua mungkin sakit hati pada saat itu. Kata orang tuanya, oke, kalau begitu, kalau kau mau tahu warisanmu berapa, kalau gitu tiap bulan temani bapak umroh. Temani bapak umroh, dihabisin duitnya sama bapaknya, habis. Apakah anak boleh menuntut? Tidak boleh, karena memang haknya orang tua untuk mempergunakan harta tersebut meskipun sampai habis nanti, subhanallah. Kecuali kalau sumbangan, kalau apa segala macam nggak boleh lebih daripada sepertiga tadi. Tapi kalau dia nikmati sendiri, oh kalau gitu nak kita bikin Jumat berkah deh. Tiap minggu kita bikin makanan sama orang lain, kita panggil orang makan ke rumah kita. Tiap minggu bikin acara, tiap Jumat bikin acara sampai habis hartanya orang tuanya. Tidak ada lagi warisan setelahnya. Maka sang anak mestinya mengerti. Kecuali seperti ini. Kasus kedua, memang orang tuanya punya harta simpanan. Jadi harta ini misalnya dia punya tanah. Tanah alhamdulillah berlebih. Lalu dia bagi kepada anak-anaknya sebagai warisan. Nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, kau bagianmu yang itu. Bagianmu yang itu, bagianmu yang itu, bagianmu yang itu. Mengalokasikannya. Nah, nanti kau berdekatan rumahmu sama adikmu yang ketiga karena kau cocok sifatmu sama yang itu. Nah, kau berdekatan sama adikmu yang keempat karena kau cocok sifatmu sama yang itu. Bertetanggalah kalian semua nanti. Nah, ini pun kalau tersisa setelah dia meninggal dunia. Kalau itu pun terpakai masih hidup, maka itu juga masih haknya orang tua. Jadi tidak ada ceritanya anak meminta warisan kepada orang tua yang masih hidup karena belum ada warisan pada saat itu. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Apalagi minta ditambahin. Apalagi minta ditambahin, dari mana nambahnya? Untung nggak sekalian nyantumin nomor rekening ya. Baik, Masya Allah jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan bahas apakah benar pembagian warisan bisa menjadi batal jika salah satu dari ahli waris tidak menerima ketentuan yang sudah ditentukan jumlah dan jenis harta oleh pewaris. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.